Pagiku cerah, ku matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, mengerti banyak. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Kalau sekolah jalan kaki, capek jauh lewat hutan. Kalau hujan licin, bisa jatuh, tapi aku tetap semangat di sekolah. Aku jalan kaki itu jauh, walaupun aku capek, aku senang ada teman-teman. Anak-anak, yuk kita masuk. Di kali ini kita akan belajar calistung. Apa itu calistung? Baca, nulis, berhitung. Kami punya 3 guru. Pak Yudimanto salah satunya. Beliau mengajar kelas kecil, tapi hampir setiap hari ia juga mengajar kelas besar. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6, Pak Yudimanto lah yang bolak-balik mengajar kami. Murid-murid yang duduk di bangku ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, teman. Loh, kok digabung? Selain guru kami terbatas, murid di sini juga tidak sebanyak sekolah lain, teman. Belum lagi ruang belajar kami hanya ada 2. Kondisi belajarnya bisa teman-teman lihat sendiri. Perjalanan saya sebagai guru sedihnya karena fasilitas yang kurang memadai dan anak-anaknya kurang karena berada di pelosok gitu. Guru aku Pak Yudi Kansah, tapi jarang datang. Aku pengen Pak Yudi Kansah setiap hari datang ke sekolah, supaya aku bisa belajar setiap hari. Teman-teman dan aku pengen belajar setiap hari. Kita sekarang belajar tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah proses masuk atau dimasukkannya zat lain akibat kegiatan manusia ke dalam. Ini guru kami yang lain, namanya Pak Yudi juga, tapi biasa disebut Pak Yudi Kansah. Ya, karena guru di sini terbatas dan jarak sekolah kami dengan tempat tinggal Pak Yudi Kansah jauh. Sekarang nomor 2, zat pencemar yang masuk ke dalam lingkungan perairan dapat menyebabkan. Siapa yang bisa nih jawab nomor 2? Oke, silakan Ki. Pak Yudi jarang berada di sekolah. Selain mengajar, sesekali membantu mengurus administrasi sekolah. Beruntung hari ini Pak Yudi Kansah datang ke sekolah, jadi bisa mengajar kami, teman. Walaupun beliau tidak bisa mengajar sampai kami pulang sekolah karena ada keperluan. Aku diajar sama Pak Yudi Kansah, tapi Pak Yudi Kansah jarang ke sekolah, jarang ke kelas. Jadi aku sering sama Pak Yudimanto. Kami
kami selalu berharap guru kami selalu hadir di sekolah untuk mengajar kami, supaya kami bisa belajar dengan fokus dan tidak menunggu Pak Yudimanto bolak-balik. Loh, kenapa teman-teman tertawa ya? Apa yang lucu sih teman? Kenapa berisik? Gurunya kemana? Padan, itu kenapa celananya basah? Kebelet pipis, gak ada WC. Ya udah, kamu ke sana aja ke air, sungai, cuci yang bersih ya, terus pulang ya. Yuk, hati-hati ya. Ya udah, jangan diketawain karena nggak baik ya. Semoga kita kedepannya punya WC ya. Baca-baca buku aja, kalau nggak ada gurunya baca-baca buku. Bapak mau ke kelas sebelah lagi ya. Bapak tinggal dulu ya. Halo, perkenalkan nama aku Padlan. Aku kelas 4 SDN Ujung Waru. Di sekolah aku gak ada WC. Aku pernah mules, kebelet, akhirnya aku tor celananya. Aku pernah diejek temen karena celana aku kotor. Sekolah aku dari dulu gak ada toilet, Kak. Kalau aku mau pipis, aku selalu ke sungai. Bukan hanya kami berdua yang mengalami pengalaman buruk dan harus pulang karena tidak ada toilet di sekolah teman. Guru kami pun juga pernah mengalaminya. Ya begitulah kehidupan kami di pelosok yang tidak jauh dari Jakarta. Kami bawa cerita kami dari pelosok, berbagi macam-macam kisah kami menjalani hidup di pelosok, supaya kisah kami jadi inspirasi bagi teman-teman di seluruh Indonesia. Agung mau kemana? Mau ngambil kapol. Ikut dong. Boleh? Boleh bantu gak? Boleh. Ayo, yuk. Hai, nama saya Agung. Saya pernah metik kapol di hutan sama Inung dan Bapak. Saya bantuin waktu libur sekolah. Rasanya capek banget karena metik kapol itu susah. Wah, bakal seru nih membantu teman mencari kapulaga. Abi apa najeng Inung? Ayo mana pernah can ngalah kapal? Ngas di leuweung. Kita memetik kapulaga di kebun dekat rumah saja teman. Biasanya kami membantu orang tua memetik kapulaga di hutan yang ada di gunung. Karena memetik kapol itu susah dan capek, makanya beberapa teman kami di sini tidak ikut memetik lagi. Paling hanya motel buah kapol alias memipil. Mana Arik nyobaan mah? Arik kurang pinjaman. Tadak ya cara motel kapol teh. Ini buahnya nanti dikeringin lalu dijual. Oh ya teman, kapulaga di kampungku disebut kapol. Di sini pekerjaan orang tua kami sebagai pemetik kapol. Jadi penghasilan terbesarnya ya dari kapulaga. Walaupun tanah kampung kami kaya dan subur akan tanaman kapulaga, warga di sini tidak banyak yang tahu kapulaga dipakai untuk apa dan tidak pernah memakai untuk masak. Lucu ya teman? Hehehe. Jadi kapulaga berasal dari buah tanaman kapol. Biasanya kapulaga dipakai untuk bumbu rempah masakan bersantan atau berkuah teman. Selain itu, kapulaga juga bisa dibuat menjadi minuman yang menghangatkan badan. Orang tua kami memetik kapulaga sampai ke hutan-hutan, tergantung di mana letak tanaman mana yang sudah berbuah.
Setelah dipetik, kapulaga akan dipipil dari tangkainya dan kemudian siap dikeringkan dengan cara dipanggang atau dengan sinar matahari. Tujuan dikeringkan untuk membuang kadar air pada kapulaga agar aroma wanginya keluar. Karena kami tinggal di pelosok dan di wilayah yang tidak terlalu luas, permainan kami tidak beragam, teman. Main bola salah satu permainan sekaligus olahraga yang kami sering mainkan di sore hari sebelum mandi di sungai. Apalagi kalau libur sekolah. Salsa, mandi yuk. Ayo, kamu udah bawa sabun sama samponya. Udah nih. Yuk. Disinilah tempat kami mandi. Jangan kaget ya, sungai ini menjadi satu-satunya sumber mata air di sini. Memang terlihat surut dan kering ya teman. Ya karena sudah lama sekali di sini tidak turun hujan. Tapi tak apa teman, selama masih ada air sungai yang mengalir, kami masih bisa mandi kok. Mandi seperti ini seru juga kok teman. Cara mandi kami mirip seperti berenang ya. Ya karena di sini setiap orang bisa bebas melakukan aktivitas di sungai bersama-sama. Mulai dari mandi, mencuci baju, mencuci piring, sampai buang air. Jadi kami harus memakai pakaian juga sambil membersihkan badan dengan sabun dan sampo. Salsa, udah yuk. Ayo. Setelah badan bersih, kami akan mengeringkan badan dan mengganti baju di rumah kami masing-masing. Teman-teman, kita duluan ya. Teman-teman, kita ke sana yuk lomba. Yuk. Setelah mandi sore, kami akan menunggu waktu maghrib dengan bermain lagi. Kalau anak perempuan main sepeda di lapangan, anak laki-laki duduk santai di dekat warung atau masjid sambil ngobrol. Oh iya, kami jarang main handphone di sini. Bukan karena kami tidak mau teman, tapi karena lokasi kami tinggal sama sekali tidak ada sinyal. Jadi untuk membuka handphone atau televisi saja tidak bisa. Makanya kami lebih banyak bermain di luar rumah sama teman daripada di rumah. Teman-teman tahu, sungai ini walaupun airnya sedang surut menjadi tempat penting untuk warga yang tinggal di pelosok Sukabumi ini, teman. Warga di sini tidak ada yang punya kamar mandi atau toilet, teman. Karena sumber air di sini sangat sulit. Walau beberapa warga pernah membuat kamar mandi, tetap saja mengambil air dari sungai. Kampung kami berada di dataran tinggi, jadi sumber air tanah pun susah kami dapat. Hanya bisa mengharapkan air sungai atau air dari gunung yang turun dengan cara dibuat pipa panjang ke sini. Itu pun tidak semua warga mampu membuatnya. Pagi ini, dua teman kami berjalan dari rumah menuju sekolah. Sebenarnya ada 3 teman kami, tapi satu teman kami sedang sakit, makanya tidak berangkat sekolah. Kirman mana? Gak masuk, dia lagi sakit. Perjalanannya ke sekolah memerlukan waktu hampir 2 jam jalan kaki teman. Naik turun bukit dan lembah lalu masuk ke hutan. Jid, buka sepatunya. Kita mau lewat sungai, nanti basah loh. Ya, ini juga mau dibuka. Yuk kita jalan lagi. Ayo. Hutan yang kami lewati sangat sejuk teman. Walau matahari terasa sangat panas, pohon-pohon rindang memayungi kami dari terik matahari. Jadi kami tidak kepanasan. Kira-kira air sungai naik gak ya? Mudah-mudahan enggak. Inilah sungai yang membentang panjang mulai dari ujung Cikaso sampai bermuara di Laut Lepas. Awas basah bajunya.
Ini sungai yang dilewati untuk menuju sekolah, teman. Rumah teman kami ada di atas bukit. Nama daerahnya Cikuya. Cikuya dan letak sekolah kami di Bojongwaru dipisahkan oleh sungai. Jadi mau tidak mau harus menyeberangi sungai. Beruntung air sungai sedang surut, jadi tidak berbahaya. Kalau sungai sedang meluap, tidak ada satupun warga atau teman kami berani menyeberang. Dulu sempat ada jembatan yang dibangun dari hasil donasi. Sayang, jembatan kokoh itu runtuh karena derasnya air sungai saat curah hujan sedang tinggi. Sampai saat ini, belum ada lagi pembangunan jembatan di daerah kami. Iya, bekas jembatannya untungnya dipakai ya. Jadi untuk manfaat buat kita sekolah, jalan jadi gak licin. Semoga jembatan yang runtuh bisa dibangun kembali ya. Iya, amin. Biar kita sekolahnya terus walaupun hujan, kita tetap sekolah. Nah, kalau anak Bojongwaru, seperti inilah perjalanannya. Pagi hari, kami terbiasa berangkat bersama-sama teman. Saling menunggu teman untuk berjalan kaki menuju sekolah. Kadang kami juga naik motor ke sekolah di antara orang tua. Pak Guru hari ini datang nggak ya? Mudah-mudahan datang. Perjalanan kami ke sekolah melewati jalan setapak di dalam hutan yang rimbun dengan pohon-pohon tinggi. Dan di sepanjang jalannya ada juga tumbuh tanaman kapulaga. Untung hari ini nggak hujan ya. Nanti kalau hujan kita bisa sekolah. Iya, nanti kepleset. Beruntung sekali cuaca tidak hujan. Perjalanan kami tidak susah. Biasanya kalau hujan jalanan sangat becek dan licin yang bisa membuat kaki kami terpeleset. Rehan, sendalnya kenapa? Iya, tadi putus di sana. Oh, Baju kena lumpur, berkeringat, sendal putus, atau sepatu penuh lumpur adalah cerita perjalanan kami ke sekolah. Dikala tanah menjadi lumpur karena hujan. Yeay, sebentar lagi kami sampai sekolah nih teman. Ada beberapa teman kami lagi yang sudah berkumpul untuk bareng-bareng pergi ke sekolah. Wah, jadi ramai sekali nih. ada PR gak ya? Gak tahu. Ada PR gak ya? Gak tahu. Sekolah kami ada di atas bukit sana teman. Wah, siapkan tenaga untuk jalanan berbatu dan menanjak nih. Semangat teman! Itu sekolah kami teman. Mungil ya? Hehe. Ada Pak Guru sudah menunggu di depan kelas menyambut kami. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kita masuk yuk. Sekolah kami cuma hanya ada 2 ruangan teman. Tanpa ruang guru, tanpa toilet juga. Beginilah keadaan ruang kelas kami. Atap yang hampir roboh yang ditahan dengan bambu. Lantai semen yang hancur bercampur dengan tanah. Sekolah aku di sini udah jelek. Aku nggak nyaman sekolahnya karena lantainya udah rusak. Papan tulisnya juga nggak jelas. Sekolah aku udah jelek, atapnya, lantainya rusak, papan tulis, bangku, meja, buku udah rusak. Oh, belum lagi papan tulis yang sudah usang. Hampir tidak terlihat jelas tulisan di papan tulisnya. Meja, kursi, rak buku, ya beginilah teman. Aku dan teman-teman pengen papan tulis bagus supaya Pak Guru nulisnya jelas. Di sekolah buku-buku aku udah gak lengkap dan sobek-sobek. Aku dan teman-teman pengen sekolah diperbaiki. Aku sama teman-teman mau sekolah bagus dan punya toilet dan supaya gak kebelet. Walau keadaan sekolah kami seperti ini, kami tetap semangat sekolah kok teman.
Tidak banyak yang bisa kami lakukan di waktu istirahat kelas, teman. Hanya bermain di atas rumput seperti ini, atau ngobrol-ngobrol sambil bercanda di depan ruang kelas. Oh ya, di halaman sekolah kami tumbuh pohon sirsak dan ada beberapa buah yang sudah matang. Segar sekali kalau dibuat es sirsak nih. Ih, itu ada sirsak. Oh iya, ayo kita ambil. Yuk. Oh iya, kan Iki tinggi. Ki, tolong ini Ki. Makasih ya Ki. Hai, masih mentah. Kamu peyem aja di rumah. Nanti kalau sudah masak, bawa ke sekolah. Yuk pulang. Yuk. Teman, kenapa rumah kami disebut pelosok? Walau masih berdekatan dengan Jakarta, jarak antara Jakarta dan Sukabumi kalau ditempuh dengan mobil kurang lebih 3-5 jam. Nah, disebut pelosok selain karena letaknya jauh di ujung Sukabumi, rumah kami juga tidak mudah didatangi. Karena kondisi jalan yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan, hanya bisa dengan jalan kaki. Walau akhirnya ada motor yang mau tidak mau harus masuk. Karena perjalanan ke rumah kami masuk ke dalam hutan, menyeberangi sungai, mendaki gunung, itulah yang membuat rumah kami disebut pelosok, teman. Selain tidak mudah didatangi orang luar, kami juga jarang berpergian keluar dari daerah kami. Ya karena akses perjalanan yang sulit itu, teman. Jadi aktivitas kami selain sekolah dan bermain, ya kami membantu orang tua di ladang. Siti, kadia waca petik cengek. Ya Bu, Siti ke sana juga bawa wadah. Sok metik. Ladang di sini masih luas, jadi bisa ditanami bermacam tanaman yang bisa dimakan atau dijual untuk menambah uang. Siti, teman kami, selalu membantu ibunya di ladang memetik cabai dan sayuran lainnya. Seperti labu, walau cuaca terik, kami akan membantu orang tua di ladang menjadi pengisi waktu daripada bosan di rumah. Hehehe. Kami tinggal di pelosok membawa bermacam-macam cerita yang bisa teman-teman lihat, berjalan kaki, bersahabat dengan hutan, menyeberangi sungai, mandi di sungai, dan sekolah dengan gedung rusak. Ah, itu semua kehidupan yang kami jalani, teman. Walau begitu sulit dan jauh dari perkembangan, kami tetap bersyukur karena di sini kami menemukan arti keluarga, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitulah kami yang tinggal di pelosok negeri.